Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 175. Chapter 1119-1122. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Wajah Ye Zong dan Xin Lan ditutupi dengan kegembiraan, dan kegembiraan yang tak terkendali sebelum mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, tidak ada lagi orang dalam klan Ye yang berani merasakan sedikit pun keraguan tentang kemampuan Xiao Yan. Tuan Xiao, tidak terlalu sulit untuk masuk ke kursi tetua Menara Pil. Tentu saja, ini berbicara secara relatif. Setidaknya, klan Ye saya saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Ye Zong menggosok tangannya dan menghela nafas. Ada total 5 klan besar di wilayah Pil. 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu yang lama, kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar, semuanya adalah anggota inti Menara Pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi di kursi tetua Menara Pil. 5 klan besar semuanya memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan nama besar Menara Pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajah wilayah Pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es melihat mereka harus bersikap sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termasuk dalam daftar ini. Berbicara di sini, wajah Ye Zong cukup gelap. Sesekali, Menara Pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Xiao Yan menyipitkan matanya dan dengan lembut bertanya. Menara Pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target ujian ini secara alami adalah anggota generasi muda. Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya dan dengan lembut menghela nafas. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian Pil secara bertahap telah disingkirkan. Ia bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xin Lan sudah dianggap cukup baik di antara angkatan generasi muda ini. Namun, dia baru mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xin Lan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Ye Zong. Selama setiap ujian, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian Menara Pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya. Namun, jika mereka gagal lulus ujian, semuanya akan menjadi sedikit berisiko. Ye Zong tertawa pahit. Klan Ye saya sudah gagal 2 kali. Jika kami gagal lagi kali ini, kami tidak hanya akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi tetua Menara Pil, tetapi kami juga akan disingkirkan dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Oleh karena itu, banyak mata yang memperhatikan kami. Setelah klan Ye kita tersingkir, orang-orang yang mengincar kita akan segera menyerang. Apakah ujiannya sangat keras? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Ye Zong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, dia harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7, bukanlah persyaratan yang sangat sulit. Tulang tuaku ini baru mencapai level ini setelah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan bakat Mr. Xiao Yan, tentu saja tidak sulit. Namun, siapa di antara anggota yang lebih muda dari klan Ye saya, yang dapat mencapai tahap ini? Ye Zong tertawa getir saat berkata, selain itu, hal yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini, kami harus masuk 3 besar di antara mereka yang mengambilnya, agar kami dianggap telah lulus. 3 teratas. Xiao Yan terkejut. 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi. Mungkin masih sangat sulit bagi klan Ye kita untuk mendapatkan 3 teratas, bahkan jika kita benar-benar memiliki alkemis muda tingkat 7. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena penurunan klan Ye setelah mendengar ini. Orang lain tidak perlu mengirimkan bakat elit mereka untuk lulus ujian. Klan Ye ini, bagaimanapun, bahkan tidak dapat lulus ujian. Mereka semua adalah 5 klan besar, tapi klan Ye ini benar-benar sedikit terlalu menyedihkan. Ye Zong tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya, setelah melihat ekspresinya. Wajah lamanya sedikit merah. Klan yang dulu terkenal telah menurun sedemikian rupa dalam generasi ini. Dia benar-benar telah kehilangan wajah lamanya ini.
Serahkan soal ujian itu padaku. Namun, dapatkah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian seperti itu? Xiao Yan bertanya setelah merenungkan masalah itu. Dia tidak ingin memberi pukulan pada hati Ye Zong yang lemah ketika dia melihat sikapnya yang menyedihkan. Tidak, Ye Zong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan, namun, ada cara untuk menjadi fleksibel, tapi Mr. Xiao Yan harus sedikit menderita karena ini. Xiao Yan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab, saat memperkenalkan Anda ke Menara Pil, kami dapat mengatakan bahwa Mr. Xiao Yan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiao Yan segera berubah setelah mendengar solusinya. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, bukankah ide ini terlalu berlebihan? Tidak apa-apa karena saya laki-laki, tapi bagaimana partai perempuan berinteraksi dengan orang lain di masa depan? Tuan Xiao Yan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara penyebutan formal. Tidak ada yang akan meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab sedikit pun untuk itu. Ye Zong menghela nafas. Klan Ye telah mencapai titik situasi hidup dan mati. Semua anggota klan Ye bersiap untuk mengambil taruhan terakhir. Harga ini adalah sesuatu yang harus kita terima. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya, kamu bisa membuat saya mewakili klan Ye Anda, dalam ujian apapun itu, dengan cara seperti ini. Ye Zong menganggukkan kepalanya. Dia dengan tulus menjawab, selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kami akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiao Yan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye, setelah kita lulus ujian. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya, setelah melihat wajah lama Ye Zong yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiao Yan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan, mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Kakak Xiao, tolong bantu klan Ye kali ini. Xin Lan bersedia melakukan apapun untuk Anda selama klan Ye baik-baik saja. Xin Lan di samping Xiao Yan tiba-tiba berlutut, sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia berbicara dengan cara yang menyedihkan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat Xin Lan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan kuat mengangkat Xin Lan. Gadis yang keras kepala itu baru saja diangkat berdiri ketika dia mulai berlutut lagi. Dokter peri kecil di sisinya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Xin Lan. Ini bukannya kamu tidak tahu karakter Xiao Yan. Dia secara alami tidak akan mencuci tangannya setelah membuat janji kepada Anda. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal. Dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan, setelah melihat mata merah Xin Lan yang cantik. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Ye Zong yang memohon, saat dia berkata dengan suara yang dalam, lupakan, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harus mengatakan ini sebelumnya. Lebih baik kamu tidak berpikir, untuk menggunakan taktik menantu ini untuk membuatku tinggal di klan Ye. Jika Anda berniat untuk menarik saya ke dalam skema kecil Anda tidak harus menyalahkan saya karena tidak memberikan wajah apapun. Tuan Xiao Yan, Anda dapat yakin bahwa Ye Zong bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajah Ye Zong segera dipenuhi dengan kegembiraan liar, saat dia mendengar Xiao Yan menerimanya. Penampilannya yang menemukan harapan dalam keputusasaan, menyebabkan jantung lamanya terus berdetak. Dokter peri kecil di sampingnya juga menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wajah cantik Xin Lan menjadi sedikit tidak wajar. Dia langsung kaget dan bertanya, katanya menantu. Pesta wanitanya bukan kamu kan? Tubuh Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh karena terkejut dan melihat wajah Xin Lan yang memerah dan memerah. Dia tertawa getir karena malu, orang tua ini tidak begitu kejam kan? Wajah Xin Lan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Dia dengan lembut menjawab, kakak Xiao Yan tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanya formalitas. Kakak Xiao Yan pasti akan menjadi level teratas di benua Doqi di masa depan. Ini bukan seolah-olah Xin Lan adalah gadis yang tidak tahu batasannya. Dokter peri kecil di samping menyaksikan wajah gadis berpakaian biru itu menjadi lebih merah, setelah gadis itu selesai berbicara. Dia tanpa sadar memelototi Xiao Yan. Kata-kata yang diucapkan orang ini terlalu menyakitkan. Xiao Yan sedikit malu. Jika Xin Lan tidak memberitahunya tentang 3000 api yang membakar,
kemungkinan dia masih akan mencari secara acak saat ini. Selain itu, Xinlan telah mengikutinya dan telah sangat membantu, setelah dia tiba di wilayah Pil tanpa mengucapkan satu keluhan pun. Semua yang dia lakukan cukup untuk membuat Xiao Yan memperlakukannya sebagai teman. Jika tidak, siapa yang akan repot-repot dengan ini klan Ye? Aku akan menyerahkan masalah ini kepada Penatua Ye Zong, dan akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Xiao Yan tertawa getir. Dia menoleh, dengan kejam memotong Ye Zong dengan matanya, dan berbicara. Ye Zong tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak berani menyentuh kemarahan Xiao Yan. Dia berkata, ujian kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Oleh karena itu kita harus meninggalkan kota Pil Suci 2 bulan dari sekarang. Jika Tuan Xiao Yan membutuhkan ramuan obat selama periode waktu ini, silakan beritahu saya yang lama. Klan Ye akan membantu mempersiapkan segalanya untukmu. 2 bulan. Begitu cepat. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Apakah jangka waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Ye Zong tersenyum pahit dan mengangguk. Jika mereka tidak terdesak waktu, dia tidak perlu memohon dengan rendah hati kepada anggota generasi muda, bahkan jika keterampilan penyempurnaan pil generasi muda ini tidak kalah dengannya. Hanya 2 bulan. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya begitu dia memahami situasinya. Secara kebetulan, Xiao Yan juga sangat penasaran dengan menara pil. Bagaimanapun, itu pada dasarnya adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua itu. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar suara Xiao Yan tidak keberatan. Setelah mendiskusikan beberapa hal tentang pil gathering dengan Xiao Yan, dia menarik Xinlan yang bermata merah bersamanya saat dia mundur dari halaman. Xiao Yan berdiri di luar paviliun batu dan melihat jauh di belakang Ye Zong. Ada beberapa antisipasi yang samar-samar melompat di dalam matanya yang hitam pekat. Holy Pill City, seberapa megahkah tanah suci alkemis legendaris ini? Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu, setelah menyetujui permintaan Ye Zong. Dia perlu mencoba yang terbaik, untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan pengobatannya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua, dan mencoba menonjol di antara mereka, menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan bobot masalah ini. Persaingan semacam ini sangat berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda. Kesulitan kompetisi semacam itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan doki, untuk menyerang ke depan dengan liar. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang, karena seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat, ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Di tingkat Xiao Yan, bahan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di dekat Xiao Yan, di bawah perintah Ye Zong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan klan Ye mendukung Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, setidaknya dia mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman semacam ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan segera meletus dan membawa perubahan besar. Tidak satupun dari para ahli alkimia tingkat Grandmaster di benua itu membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya yang akan sulit ditandingi oleh orang biasa. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti memurnikan pil. Selain itu, ramuan obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao, membantunya membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa, dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua, yang memiliki bakat luar biasa seperti itu.
Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu berusaha keras selama 2 bulan yang tersisa, menempatkan semua perhatiannya pada penyempurnaan pil. Temperatur tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan tersebut berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah kesulitan bernapas. Ruang rahasia dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Jenis batu ini disebut batu magma dan diperoleh dari sebuah gunung berapi. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah sedikit pun di dalam ruangan itu. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengosongkan bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok yang menyala dengan ganas di kuali. Suhu tinggi yang menyelimuti ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiaoyan, yang dengan pahit mempraktikkan keterampilan penyempurnaan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas, dia akan memurnikan pil. Meskipun itu penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya, selama itu untuk api 3000 pembakaran. Api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat. Sementara nyala api terbakar, samar-samar seseorang bisa melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio berangsur-angsur menjadi bulat di bawah nyala api. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiaoyan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit dozong mengkonsumsinya. Jika seseorang harus melawan-lawan sampai doki kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki. Seseorang mungkin dapat membalikkan keadaan dengan pemulihan ini. Karenanya, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan, kemungkinan besar tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah itu adalah pil tingkat tinggi, sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, panen Xiaoyan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan memberikan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada perbaikan pil. Setelah lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiaoyan secara alami mendapat manfaat. Dia telah berhasil memurnikan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiaoyan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkal. Sebelum Yao Lao pergi, Xiaoyan paling banyak hanya bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiaoyan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil gila menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan doki di dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran,
dia tiba-tiba mengerti. Perbaikan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi Doqi dan kekuatan mental seseorang. Setelah Doqi dalam tubuh Xiaoyan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan Doqinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian seperti ini, tidak mengherankan jika Doqinya tumbuh. Xiaoyan secara bertahap memulihkan beberapa Doqi, setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat tingkat rendah 7 sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiaoyan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini, dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiaoyan, dia paling tidak perlu merasa percaya diri saat memperbaiki pil obat tingkat 7 tinggi, untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiaoyan perlahan mengencangkan tinjunya. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7 kelas tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya. Pikiran sengit ini melintas di hati Xiaoyan. Dia meraih dengan tangannya dan kotak giok, berisi bahan obat, ditarik. Dia melambaikan tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikkan jarinya dan bahan obat dilarikan ke kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat meraung hidup. Cara gila Xiaoyan memurnikan pil selama retretnya, bahkan menyebabkan Ye Zong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiaoyan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang entah dari mana. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiaoyan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang perbaikan pil. Apa yang dia peroleh juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil disulingnya terus meningkat. Xiaoyan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7 tinggi setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat 7 tinggi mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang perbaikan pil, setelah sebulan pelatihan pahit. Kondisi perbaikan pil Xiaoyan dipatahkan oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang perbaikan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye. Xiaoyan secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping, jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit bersalah. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya. Xiaoyan baru saja keluar dari pil refinement room, saat dia melihat Little Fairy Doctor di luar. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening saat dia bertanya, apa yang terjadi? Dokter peri kecil merentangkan tangannya, saat dia melirik Xiaoyan yang mengerutkan kening. Dia menjawab, klan Ye mengalami beberapa masalah. Masalah. Masih ada seseorang yang berani mengganggu klan Ye. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya dan menemukan bahwa penjaga klan Ye, yang awalnya ada di sini, sudah pergi. Jelas, masalah kali ini tidak biasa. Namun, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh, adalah bahwa hanya ada sedikit orang yang berani menemukan masalah dengan klan Ye, setelah pertempuran besar saat itu. Siapa yang datang kali ini? Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Dokter peri kecil tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan saat dia meliriknya. Dia tertawa, klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang 5 klan besar di wilayah Pil. Klan Chao ini adalah salah satunya. Tentu saja, klan ini tidak bisa dibandingkan dengan klan Ye yang menurun. Tampaknya ada banyak alkemis berbakat di klan itu. Ini menyebabkan reputasi klan Chao tumbuh lebih besar. Selain klan Dan, yang menjaga profilnya sangat rendah, sepertinya klan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar.
Selain itu, klan Cao dianggap sebagai bagian dari eselon atas Menara Pil. Dengan dukungan ini, bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan berani menyinggung mereka dengan mudah. Bagaimanapun, semua orang di Central Plains tahu tentang kemampuan Menara Pil. Itulah mengapa klan Cao sedang naik daun. Pengaruh wilayah Pil berkembang. Dibandingkan dengan klan Ye yang menurun, satu dapat dianggap di langit sementara yang lainnya di tanah. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan klan Ye? Xiao Yan merenung. Dia tidak menyangka klan Cao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan terkait dengan Xin Lan. Saat itu, ketika Ye Zong dan yang lainnya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xin Lan menikah dengan klan Cao. Dengan demikian, klan Cao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun, klan Ye akan ditelan oleh klan Cao. Oleh karena itu, klan Ye menyerah pada pernikahan ini setelah Anda tiba. Siapa yang mengira klan Cao tiba-tiba datang, dan bersikeras membawa Xin Lan pergi? Dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit tenggelam saat mendengar ini. Klan Cao ini cukup sombong. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka ingin menikahi Xin Lan, tetapi kemungkinan niat mereka adalah klan Ye. Di mana Pak Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan, menjaga dan mencegah klan Cao menggunakan kekerasan. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbalik dan menuju ke halaman depan. Dia dengan muram berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Cao ini." Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa. Dokter peri kecil tersenyum dan menurunkan dagunya. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan mengikuti dari belakang. Sekelompok besar orang saat ini berkerumun di halaman depan klan Ye saat ini. Suasananya sangat intens, di ambang perkelahian. Halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi dua barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye, sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Orang-orang ini berdiri sangat tegak. Aura mereka cukup mendominasi. Mata mereka, mengamati kelompok klan Ye, mengungkapkan keunggulan yang mereka rasakan. Tentu saja, posisi klan Cao saat ini di daerah Pil, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Ye. Ada dua pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Cao. Kedua orang ini memasang ekspresi acuh tak acuh. Aura agung merasuki tubuh mereka. Kedua tangan mereka dimasukkan ke dalam lengan baju mereka. Dari kelihatannya, mereka bukanlah orang biasa. Tentu saja, yang paling menarik perhatian bukanlah kedua orang ini. Sebaliknya, yang paling menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda, yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu. Pria tua berjubah abu-abu itu tampaknya cukup tua. Wajahnya penuh dengan kerutan tebal, dan dia tampak hampir mendekati akhir hidupnya. Namun, dengan bisa berdiri tepat di depan, seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa status orang ini pasti luar biasa. Selain itu, siapapun dengan potensi kecil bahkan akan dapat menemukan aura berbahaya yang memancar darinya, meskipun itu tidak tampak semegah dua pria tua berjubah merah. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan dua lelaki tua berjubah merah. Pria yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu masih muda dan tampan. Namun, ada keangkuhan yang sulit disembunyikan di balik penampilannya yang tampan. Tentu saja, hanya dengan melihat lencana di dadanya, tidak ada yang akan mengomentari kesombongannya, karena dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong ini. Lencana itu berwarna biru pucat dan samar-samar tampak seolah-olah sedang terbakar api. Bagian dalam nyala api adalah sosok menara. 7 bintang ungu keemasan yang cerah bersinar di sekitar menara, menyebabkannya tampak sangat mencolok. Ahli alkimia tingkat 7. Selain itu adalah lencana alkemis yang dikeluarkan oleh Menara Pil. Pemuda ini, yang tampaknya berusia kurang dari 30 tahun, sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat 7. Tuan Muda Cao dan klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun, klan Cao tidak memprotes bahkan sedikit pun sebelum ini, namun itu telah muncul dengan meriah sekarang. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Ye Zong menuntut dengan sungguh-sungguh. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mempelajari sekelompok orang ini, yang datang akan niat buruk. Hehe, penatua Ye Zong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan, bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Ye Anda berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana Anda akan membiarkan akun klan Cao saya ke dunia luar sekarang, karena Anda tiba-tiba mencabutnya? Pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya dengan lembut mengepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik Ye Zong.
Mungkinkah Penatua Ye Zong sengaja bermain dengan klan Cao? Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Cao Dan, lebih baik kamu tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu untuk menggantikan argumen yang salah. Semua orang tahu ambisi liar klan Cao-mu yang ingin menelan klan Yeku. Anda tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Xin Lan berwajah hijau tidak tahan dengan sikap Cao Dan yang sombong, sehingga berteriak dengan keras. Pemuda itu tersenyum melihat wajah hijau Xin Lan yang cantik. Dia berkata, Xin Lan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Anda benar-benar terlalu susah diatur untuk berteriak pada saya. Aku akan mengajarimu beberapa sopan santun, setelah kamu memasuki klan Cao di masa depan. Tuan Muda Cao Dan, pernikahan ini hanya pada tahap awal, yang masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, klan Ye saya memiliki hak untuk mencabutnya. Ekspresi Ye Zong tenggelam saat dia berkata, Xin Lan tidak akan menikah dengan klan Cao. Kami akan memperlakukan pernikahan ini sebagai tidak ada di masa depan. Saya berharap Tuan Muda Cao Dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Cao Dan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Dia berkata dengan senyum tipis, hehe, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Ye-mu bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Cao-ku bukanlah lembah sungai es. Kata-kata Cao Dan mengandung kepadatan tambahan saat dia selesai berbicara. Wajah Ye Zong menjadi hijau saat dia mendengar Cao Dan terus terang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun yang membantahnya. Klan Cao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang, bahkan lebih besar dari kemampuan lembah sungai es. Selain itu juga membantu beberapa eksistensi super kelas Douzun memperbaiki pil obat di seluruh benua. Dengan bantuan ini, orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan menolak permintaan klan Cao. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, kekuatan mereka memang akan berada pada tingkat yang bahkan lembah sungai es tidak dapat dibandingkan. Batuk, Ye Zong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu dikatakan. Karena kamu telah menyebutkannya, klan Cao akan kehilangan banyak wajah jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan klan Cao juga akan sangat bermanfaat bagi klan Ye-mu. Pria tua berpakaian abu-abu, yang tidak berbicara sejak awal, akhirnya mengangkat matanya dan perlahan berkata. Hari ini, kami datang atas perintah kepala klan Cao. Kita harus membawa orang itu bersama kita. Ekspresi Ye Zong berubah setelah mendengar ini. Namun, dia sedikit takut ketika dia melihat pria tua berpakaian abu-abu ini. Dia dengan getir menjawab, bahkan Luo Yizunze datang secara pribadi. Klan Cao sangat memikirkan pernikahan klan Yeku dengan klan Cao, mungkin untuk sementara menyelesaikan masalah mendesak kita, tapi klan Ye ini sepertinya harus mengubah nama belakangnya menjadi Cao di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak dapat mematuhi ini. Pria tua berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya. Dia perlahan menggeser kakinya ke depan. Setelah dia mengambil langkah ini, aura menakutkan segera melonjak entah dari mana, seperti gelombang besar yang menjadi ratusan ribu kaki. Tiba-tiba memenuhi aula, menyebabkan wajah beberapa anggota yang lebih lemah dari klan Ye segera berubah pucat. Huff. Sosok tua tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Zong, ketika aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu meletus. Kakinya menginjak tanah saat riak tak terlihat menyebar dari kakinya dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, aura lain yang luas dan kuat menyebar, menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Cao sangat kuat, itu benar-benar tidak memiliki sikap klan besar, dengan menindas orang lain dengan cara ini, dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu saat dia dengan lemah menegur. Douzun. Kemunculan tiba-tiba Tian Huo Zunze telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Cao Dan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Cao-ku dan klan Ye. Saya berharap senior itu tidak ikut campur. Kalau kamu punya masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, kamu mungkin bisa menemukan klan Cao-ku. Cao Dan juga sedikit mengernyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Douzun. Dengan kekuatan besar dari klan Cao, tidak kekurangan beberapa elit Douzuns, yang ingin meminta tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Karena dia telah melihat banyak dari mereka, dia tidak lagi merasa takut. Menyempurnakan pil, Tian Huo Zunze hanya tersenyum saat mendengar ini.
Dia dengan lemah menjawab, itu tidak perlu. Saya yang dulu secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari, jika saya ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan oleh dia untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa saya orang tua tidak ikut campur? Ekspresi Cao Dan sedikit berubah saat dia mengerti bahwa Tian Huo Zunze tidak memberinya wajah sama sekali. Dia segera memperingatkan dengan suara serius, masalah hari ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kita. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh dari klan Chaoku. Ekspresi anggota klan Ye menjadi jelek, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Cao Dan, karena mereka membawa ancaman. Hehe. Klan Cao benar-benar mengesankan. Namun, saya pasti melindungi orang ini hari ini. Sementara aula besar telah menjadi sunyi, tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Ye Zong, Xin Lan, dan yang lainnya di aula terkejut. Sukacita segera melonjak di wajah mereka. Sedikit tawa dingin terdengar di halaman depan, menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi jauh lebih gelap dan lebih serius. Dia menoleh, dan matanya mendarat di sebuah pintu menuju halaman depan. Dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Aku bertanya-tanya mengapa klan Ye tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ia telah menemukan cukup banyak pembantu. Cao Dan memperhatikan Xiao Yan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Sudut mulutnya bergerak sedikit saat dia berbicara dengan tawa dingin. Xiao Yan memandang pria di depannya ini, yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya, dan beberapa kejutan melintas di atasnya. Klan Cao ini memang layak menjadi keluarga alkemis. Generasi muda yang telah dipersiapkan sebenarnya sekuat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, Xiao Yan melihat alkemis muda tingkat 7. Tentu saja, Xiao Yan tidak merasa heran bahwa pihak lain bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Benua itu sangat luas dan pasti akan ada beberapa jenius pemurnian pil. Ini, bersama dengan perawatan keluarga alkemis seperti klan Cao sejak usia muda, pencapaian mereka secara alami akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seorang alkemis biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda harus dipanggil Xiao Yan kan? Orang ini adalah wanita racun yang menyedihkan, yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil. Mata Cao Dan menatap Xiao Yan dan dokter peri kecil, sebelum berbicara dengan senyum tipis. Xiao Yan berhenti di samping Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, gaya klan Cao memang cukup agung. Tuan Xiao Yan, orang ini bernama Cao Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun, di dalam klan Cao. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di daerah pil ini. Ye Zong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya tertuju pada Cao Dan berkata, Tuan muda Cao Dan, masalah antara klan Ye dan Cao hanyalah dendam kecil. Mengapa Anda masing-masing tidak mundur selangkah? Rasa dingin melintas di mata Cao Dan saat dia melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Dia dengan lemah berkata, mundur. Bagaimana posisi klan Cao saya ke dunia luar? Saat itu, klan Cao saya telah membuat pengumuman publik, setelah klan Ye datang untuk membicarakan pernikahan ini. Jika kita gagal menikah sekarang, bukankah klan Cao tidak akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Kalau begitu, Tuan muda Cao Dan bersikeras untuk membawanya bersamamu hari ini. Xiao Yan perlahan mengambil langkah maju dan tertawa pelan. Cao Dan menyipitkan matanya di hadapan sikap Xiao Yan yang agak membuli. Dengan bakat pemurnian pilnya, jarang ada anggota generasi muda yang memperlakukannya seperti ini selama bertahun-tahun ini. Cao Dan tidak hanya tidak mengambil langkah mundur saat dia melihat Xiao Yan di depannya, sebagai gantinya, dia mengambil langkah maju. Jarak antara Xiao Yan dan dia adalah 1 kaki pendek. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, aku telah mendengar tentang kamu dan tahu bahwa kamu mampu bertarung, tetapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Cao saya bukanlah lembah sungai es. Selama klan Caoku mengucapkan kata itu, bahkan kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Souls. Apa menurutmu klan Caomu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Souls? Xiao Yan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang. Ekspresi Cao Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Dengan kemampuan klan Cao untuk memanggil pembantu, itu memang bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun, dengan membandingkannya dengan Hall of Souls, klan Cao mereka akan kehilangan kualifikasi itu. Bagaimanapun, Hall of Souls berdiri sejajar dengan Pil Tower.
Klan Chao mereka hanya mengandalkan menara pil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Hall of Souls? Xiaoyan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang, kamu harus sedikit lebih rasional. Orang-orang ini mungkin tidak bisa membawa Xinlan pergi, tapi lain kali kita datang, saya yakin hanya 2 elit Dozuns di belakang Anda tidak akan banyak berguna. Klan Chaoku memang memiliki kemampuan ini. Dengan harga diri Chao Dan, secara alami tidak mungkin baginya untuk tunduk pada Xiaoyan. Oleh karena itu, dia segera dan dengan dingin tertawa saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Menyinggung klan Chao untuk klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kamu mau, klan Chaoku akan menyambutmu sebagai teman. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, lupakan, Tuan Muda Chao Dan. Apa yang Anda katakan tidak menarik saya, silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan padamu. Xiaoyan, kamu lebih tahu situasinya. Chao Dan berteriak dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu lugas. Xiaoyan tersenyum tipis. Kedua tangannya disilangkan di depannya saat dia mempelajari Chao Dan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ekspresi Chao Dan menjadi lebih buruk setelah dilihat oleh Xiaoyan dengan cara ini. Wajah pria tua berjubah abu-abu berkerut itu mengerut. Segera, dia mengambil langkah maju perlahan. Anda akan tetap di belakang jika Anda mengambil langkah maju. Hanya satu bintang ini, kekuatan Dozun milikmu tidak memiliki kualifikasi untuk bertingkah laku kejam di sini. Pria tua berjubah abu-abu itu baru saja melangkah maju, ketika sosok putih di depannya berkedip. Suara yang jelas dan dingin ditransmisikan ke telinganya. Ekspresi pria tua berpakaian abu-abu berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap dokter peri kecil di depannya dan ekspresi ketakutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa dokter peri kecil juga seorang elit Dozun. Selain itu, levelnya kemungkinan lebih tinggi dari dia. Kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar, ketika itu tampaknya telah merusak suasana tegang yang ditarik pedang. Semua orang dari klan Chao, termasuk 2 lelaki tua berjubah merah tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Aura megah berdesir di tempat ini seperti gelombang, membentuk tekanan besar. Huff. Tian Huo Zunze mendengus dingin, setelah melihat 2 pria tua berjubah merah itu melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju dan muncul di sisi kiri Xiaoyan. Aura yang kuat melonjak keluar dan menekan aura hampir 100 orang di sisi yang berlawanan. Hehe, kenapa? Apakah Tuan Muda Chao Dan berencana menggunakan kekerasan? Namun, hanya 1 bintang Dozun saja tampaknya tidak cukup. Xiaoyan tersenyum tipis saat berkomentar. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu senang dengan dirimu sendiri. Menyinggung klan Chaoku bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan jika kita akhirnya gagal kali ini, pasti akan ada barisan yang lebih kuat yang akan datang di lain waktu. Apa yang dapat Anda lakukan saat itu? Kilatan dingin melintas di mata Chao Dan saat dia berbicara. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Zong saat dia dengan dingin tertawa. Pada saat itu, kelompok ini paling banyak akan pergi begitu saja. Namun, klan Ye sepertinya akan menjadi target klan Chao untuk melampiaskan amarahnya. Kemungkinan klan Ye akan dihapus dari wilayah pil di masa depan. Ekspresi kelompok Ye Zong tanpa sadar berubah setelah mendengar ini. Namun, jalan lain apa yang dimiliki klan Ye saat ini? Jika mereka kehilangan Xiaoyan, klan Ye akan benar-benar menurun. Selain itu, jika mereka meninggalkan Xiaoyan dan mematuhi pernikahan antara klan Chao dan Ye, kemungkinan klan Ye juga akan segera disingkirkan. Ye Zong tidak percaya bahwa klan Chao akan benar-benar membantu klan Ye memulihkan kejayaannya. Alasan klan Chao bertindak seperti ini hanyalah untuk menelan klan Ye dan memperkuat klan Chao. Klan Ye akan bertindak atas perintah Mr. Xiaoyan. Mata Ye Zong berkedip sesaat sebelum dia memutuskan. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke punggung Xiaoyan, dan berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Chao Dan menjadi semakin suram saat melihatnya membungkuk. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, baiklah, kamu, Ye Zong, benar-benar menjadi lebih berani dan lebih berani. Ye Zong terlalu malas untuk peduli dengan sinisme Chao Dan. Tidak peduli apa masalahnya, dendam antara klan Ye dan Chao memang telah terbentuk. Tuan Muda Chao Dan, tolong pergi. Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Pilihan Ye Zong membuatnya sedikit terkejut. Orang tua ini telah meletakkan semua keripiknya pada Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan di tengah jalan, kemungkinan klan Ye akan benar-benar selesai. Ekspresi Chao Dan sangat mudah berubah. Dia tidak akan begitu saja diusir dengan tangan kosong. Namun, jika dia ingin menggunakan kekerasan, pihak lain memiliki 2 elit Dozuns dan tidak perlu takut pada pihaknya. Setelah merenung lama,
mata Cao Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Dia bertanya, dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis. Aku tahu sesuatu tentang pemurnian pil. Xiao Yan menjawab secara acak. Tampaknya orang ini memang tidak mau menyerah begitu saja. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Cao bisa memilih untuk tidak menikah. Namun, jika saya menang, Anda tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Senyuman dingin muncul di wajah Cao Dan saat dia bertanya. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya tahu bagaimana Tuan Muda Cao Dan berniat berjudi? Senyum dingin di hati Cao Dan dengan cepat melebar, setelah melihat Xiao Yan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Doqi, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiao Yan. Namun, jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil, dia akan memberitahu Xiao Yan bahwa dia berusaha untuk menjadi mengesankan di depan master sejati, mencari penghinaan sendiri dalam prosesnya. Ejekan melintas di hati Cao Dan. Namun, senyuman di wajahnya tampak cemerlang saat dia menjawab, karena kita berdua adalah alkemis, secara alami kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh itu. Kita harus mengikuti aturan alkemis, mari saling menantang dalam hal bermain api. Sekelompok api hitam pudar tiba-tiba muncul dari tangan Cao Dan, begitu kata-katanya terdengar. Segera, kelompok itu bergoyang di telapak tangannya. Itu berubah menjadi dua ular kecil hitam pekat yang terus-menerus meluncur di sekitar jarinya, tampak patuh seperti roh. Tuan Xiao Yan, jangan berjanji padanya. Cao Dan memiliki bakat luar biasa dalam hal mengendalikan api. Bahkan di klan Cao, seseorang dapat menghitung jumlah orang yang melampaui dia dengan satu jari. Ye Zong buru-buru menyela setelah mendengar kata-kata Cao Dan. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Tak disangka Cao Dan memiliki bakat seperti itu dalam hal pengendalian api. Apa yang kamu katakan? Jika Anda tidak berani menerima tantangan, Anda tinggal mengucapkan sepatah kata pun. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain. Cao Dan menatap Xiao Yan sambil tersenyum dingin. Kata-kata, mempersulit orang lain benar-benar tampak sedikit lucu saat diucapkan dari mulutmu. Xiao Yan menyeringai dan menggelengkan kepalanya, mengabaikan ekspresi tenggelamnya Cao Dan. Jangan gunakan lidahmu yang fasih. Apakah Anda akan berkompetisi? Jika tidak, saya mungkin akan kembali tanpa apa-apa. Namun, orang-orang yang akan datang lain waktu tidak akan mudah untuk dihadapi. Cao Dan berkata dengan dingin. Dia merasakan kemarahan melompat di dalam hatinya, ketika dia melihat senyum di wajah Xiao Yan. Karena kamu menyukainya, aku akan menemanimu. Xiao Yan tersenyum. Senyuman itu mengandung kecerdikan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Xiao Yan belum pernah bersaing dengan orang lain dalam hal bermain api sebelumnya. Namun, satu-satunya hal yang dia sadari, adalah bahwa dia menghususkan diri dalam hal ini.